guys, balik lagi di video gua kali ini. Nah, baru-baru ini Omnibus Law di Indonesia UU-nya baru saja disahkan, dan gua udah sering banget atau gua banyak banget ngelihat di sosial media orang-orang yang udah mulai demo dan terjadi juga kerusuhan, dan sayangnya banyak banget fasilitas-fasilitas umum yang jadinya rusak. Tapi di video kali ini gue nggak bakal ngebahas tentang Omnibus Law yang ada di Indonesia, melainkan yang ada di Jerman. Jadi gue pengen ngebahas tentang gimana sih kalau kalian kerja di Jerman, regulasinya apa aja yang berbeda, mungkin bisa kalian samain dengan yang baru saja disahkan di Indonesia. Dan ya, dari video ini gue pengen ngebahas regulasi atau peraturan-peraturan kerja kalau kalian kerja di Jerman. Yang pertama gue pengen ngebahas tentang gaji. Nah, kalau di Jerman itu gaji juga berbasis dibayarnya per jam. Jadi ada yang namanya Mindestlohn. Mindestlohn itu adalah minimal gaji yang harus dibayar oleh perusahaan per jamnya. Dan menurut informasi yang gue dapat sekarang itu sekitar 9,35 euro per jam yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini tidak membayarkan gaji sesuai dengan Mindestlohn ini atau di bawah minimal gaji yang sudah ditetapkan, maka perusahaan ini juga bakal mendapatkan yang namanya denda, dan itu besar banget, sekitar 500.000 euro ke atas. Jadi gue yakin perusahaan-perusahaan juga pada takut buat ngelakuin hal ini. Selain Mindestlohn ini, kalau kalian kerja full time gitu atau kerja di salah satu perusahaan, ada yang namanya tarif Vertrag. Kalau tarif Vertrag ini adalah tarif yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan sudah disetujui oleh Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Jerman. Dan biasanya kalau tarif Vertrag ini gaji kalian tuh udah ditentukan, misalnya sesuai bidang kalian. Jadi kalau kalian baru masuk di bidang marketing, kalian bakal mendapatkan gaji yang sama dengan orang lain yang kerja di situ juga di bidang marketing dan baru masuk juga. Jadi misalnya ada 5 orang yang baru masuk di bidang marketing, jadi gaji dari 5 orang ini bakal sama semua. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau setahu gua atau yang sering disebutin sama teman-teman gua namanya Freie Wirtschaft. Di Freie Wirtschaft ini biasanya gaji itu masih negotiable. Kalau di tarif Vertrag kan udah ditentuin. Nah, kalau di yang Freie Wirtschaft ini, biasanya kalau di Bewerbungsmappe atau Bewerbungsunterlagen atau di resume kalian harus memberikan yang namanya Wunschgehalt. Wunschgehalt itu gaji harapan kalian buat di bidang itu. Misalnya gue daftar di bidang sebagai marketing manager. Nah, di resume gue harus gue tulis ya harapan gaji gue sebagai marketing manager di berapa. Nah, biasanya kalian harus cari informasi di internet dulu, kira-kira berapa sih rata-rata gaji orang yang kerja sebagai marketing manager contohnya. Nah, ntar pas di Bewerbungsgespräch atau pas di interview, kalian juga bakal ngomongin hal ini. Dan biasanya perusahaan bakalnya lagi berapa sih gaji lu yang lu inginin, lu pengen dapat gaji berapa besar gitu. Nah, biasanya ntar mungkin bisa jadi perusahaan langsung oke, gue setuju dengan gaji yang lu minta, atau mereka ngasih lebih sedikit, dan itu biasanya bisa jadi lebih negosiasi lagi. Kayak misalnya contohnya kalian dapat 2 job offer, yang satu nawarin 30.000 euro per tahun dan yang satu lagi 32.000 euro per tahun. Tapi kalian lebih pengen kerja buat di yang 30.000 euro per tahun itu. Kalian bisa bilang kalau kalian dapat job offer dari perusahaan lain juga, tapi 2.000 lebih banyak. Mereka ready apa enggak buat ngasih kalian 2.000 lebih banyak sesuai offer kalian yang satunya lagi gitu. Nah, itu salah satu contoh dari view gaji. Berkaitan dengan hal gaji yang sekarang pengen gue bahas yaitu tentang kerja, jadi jenis kerja. Jenis kerja yang pertama ada yang namanya mini job atau basis. Nah, kalau di mini job ini, kalau di Jerman kalian nggak bakal dapetin gaji lebih besar dari 450 euro. Dan gaji yang 450 euro ini juga nggak bakal dipotong pajak. Biasanya yang menentukan berapa lama kalian kerja seminggu yaitu tadi Mindestlohn. Misalnya kalian dapat 10 euro per jam, jadi itu ntar disesuaikan berapa jam kalian harus kerja dalam seminggu dan dalam sebulan biar bisa mencapai 450 euro itu tadi. Jenis kerja yang kedua yaitu Teilzeit. Teilzeit ini part time ibaratnya, dan gajinya di atas 450 euro, dan biasanya kalian harus ngebayar yang namanya pajak. Kalau kalian pelajar, biasanya kalau kalian udah ngebayar pajak di akhir tahun, kalian bisa ngurus yang namanya Steuererklärung. Jadi itu kayak ngurus pajak itu, dan kalian bisa dapetin pajak kalian balik. Dan kalau kalian bukan pelajar atau udah lulus, biasanya pajaknya udah nggak bisa balik lagi. Di Teilzeit ini juga biasanya dibayarnya per jam tadi yang kayak Mindestlohn, tapi banyak juga kok perusahaan yang bayarnya jauh di atas Mindestlohn atau lebih dari Mindestlohn ini. Contohnya kalau kalian kerja di bakery gitu, jadi kayak di toko roti atau sebagai pelayan di rumah makan, itu kan ada yang namanya Mindestlohn, dan biasanya mereka mungkin ngasih 1 euro lebih di atas itu.
Dan ya sesuai yang namanya kontrak kerja kalian. Jadi kalau kontrak kerja kalian buat 20 jam seminggu, misalnya sebagai student 20 jam seminggu, dan ya duit yang bakal kalian dapatkan sesuai 20 jam seminggu dikali dengan Mindestlohn yang atau gaji yang diberikan oleh perusahaan itu. Selanjutnya itu Vollzeit. Vollzeit itu full time kerja. Jadi bisa aja kalau sebagai student di hari libur kalian, atau kalau misalnya kalian udah selesai kuliah atau studium, kalian daftar kerja buat full time. Nah, di full time ini biasanya seperti yang tadi gue bilang, ada dua pilihan dan itu tergantung perusahaannya. Ada tarif vertrag yang udah ditentuin sama perusahaan, atau yang Freiwilligenschaft, kalian yang nentuin berapa sih harapan gaji kalian setelah kalian lulus, atau harapan gaji kalian buat kerja full time di perusahaan itu. Nah, dan di sini gajinya bakal dibahas lebih lanjut sama mereka pas kalian udah di interview. Poin selanjutnya yang pengen gue bahas yaitu regulasi. Yang pertama itu pemecatan atau pengunduran diri. Biasanya pemecatan atau pengunduran diri itu udah tertera di kontrak kerja kalian. Biasanya buat orang-orang yang kerja full time itu tuh ada yang namanya Probezeit. Probezeit itu masa percobaan dan lamanya sekitar 6 bulan. Dalam masa Probezeit ini, dalam 6 bulan ini, perusahaan juga bebas buat memecat kalian, atau kalian juga bebas buat mengundurkan diri 14 hari sebelum hari dimana kalian bakal keluar. Jadi di Probezeit ini aja kalian bisa mengundurkan diri tanpa alasan apapun. Misalnya mungkin menurut kalian oke, ini kerjanya nggak cocok buat gua, atau bisa aja perusahaannya mikir lu tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka bakal mencat kalian, tapi dalam kurun waktu sekitar 14 hari sebelum hari kalian dipecat. Setelah masa Probezeit ini berakhir, kalau 6 bulan udah berlalu, nah baru yang berlaku namanya Kündigungsfrist. Kündigungsfrist itu adalah masa pemberitahuan sebelum kalian dipecat. Nah, dan lamanya masa pemberitahuan ini tuh tergantung dari masa kerja yang udah kalian lakukan. Contohnya, 2 tahun kalian sudah bekerja di perusahaan itu, maka Kündigungsfrist-nya adalah 30 hari sebelum kalian dipecat oleh perusahaan tersebut, atau 30 hari sebelum kalian mengundurkan diri. Nah, selanjutnya kalau kalian udah bekerja di perusahaan tersebut selama 5 tahun, maka masa Kündigungsfrist ini adalah 2 bulan sebelum kalian mengundurkan diri, atau 2 bulan sebelum kalian dipecat oleh perusahaan. Jadi perusahaan harus ngasih tahu kalian 2 bulan sebelum kalian dipecat. Misalnya, kita udah nggak bisa nge-hire lu lagi, maaf banget kita harus nge-mecat lu, tapi itu bakal terjadi 2 bulan setelah diberitahu bahwa kalian bakal dipecat. Selanjutnya gue pengen ngebahas tentang pajak, social Abgaben atau hal-hal sosial yang harus kalian bayar, dan asuransi. Kalau kalian bukan pelajar lagi dan udah kerja full time, kalian itu wajib banget buat ngebayar yang namanya pajak dan social Abgaben. Dan ini tuh besarnya adalah 40% dari gaji yang bakal kalian dapatkan. Jadi dari bruto gaji kalian bakal dipotong 40%, dan sisanya baru neto gaji yang bakal kalian dapatkan setiap bulannya. Jadi selain pajak yang bakal kalian bayar, di social Abgaben itu juga terdapat yang namanya Rentenversicherung. Jadi Rentenversicherung itu adalah jaminan hari tua. Jadi kalau di Jerman itu setiap bulan gaji kalian bakal dipotong buat Rentenversicherung ini. Jadi pas kalian pergi pensiun, kalian bakal mendapatkan tetap dapat gaji gitu dari pemerintah. Nah, sebenarnya gaji ini adalah dari gaji yang waktu masa muda kalian yang selalu kalian bayarkan setiap bulan. Jadi kayak ibaratnya kalian nabung buat diri kalian sendiri di masa tua kalian. Jadi nggak kalian cuman kerja doang terus nggak ada bayar apa-apa, tiba-tiba ntar pas di hari tua kalian dapat gaji, nggak. Jadi menurut gue sih logiknya jalan, karena yaudah ibaratnya kalian nabung dari masa kalian kerja, ntar pas kalian di hari tua kalian dapetin duit lagi, dan itu sebenarnya duit yang udah kalian bayar selama ini. Selain itu juga di social Abgabe ini kalian bakal bayar asuransi juga. Jadi kalau orang-orang di sini sih bilangnya asuransi dibayar sama perusahaannya sendiri, padahal itu udah dipotong dari gaji kalian juga. Dan ada juga yang namanya kalian bayar Arbeitslosengeld. Jadi Arbeitslosenversicherung kalau nggak salah namanya. Nah, di Arbeitslosenversicherung ini itu tuh buat jaminan misalnya kalian tiba-tiba putus kerja atau kalian dikeluarin dari kerjaan. Nah, selama masa kalian nggak punya kerjaan ini sebagai pengangguran, kalian itu bakal tetap dapat duit atau gaji dari job center sampai kalian mendapatkan kerjaan yang baru. Dan biasanya ini juga asuransi sama rumah udah dibayarin sama mereka. Cuman setahu gue sih ada batas waktu berapa lama mereka bakal dikasih duit oleh job center ini. Biasanya kalian juga bisa ngitung lewat internet berapa sih kira-kira neto gaji yang kalian dapatkan kalau kalian bekerja di salah satu perusahaan. Contohnya kalau kalian dapat gaji 3.000 euro per bulan, berapa sih kira-kira neto yang bakal kalian dapatkan? Kalau dari sini sesuai yang bisa kalian lihat, kalau dari 3.000 euro yang kalian bayarkan, kalian bakal dapat sekitar 1.934 euro per bulan. Nah, itu tuh karena kalian bayar pajak sekitar 464 euro 95 sen
per bulan, dan di social upgrade-nya kalian bayar jaminan masa tua 279 euro, terus kayak Arbeitslosenversicherung yang tadi gue jelasin buat kalau misalnya kalian tiba-tiba jadi pengangguran 36 euro, terus ada asuransi kesehatan. Pflegeversicherung itu gue nggak tahu, tapi Pflegeversicherung itu misalnya kalau nggak salah, misalnya kalau kalian sakit terus kalian butuh kursi roda atau kalian nggak bisa makan sendiri, harus ada yang nyuapin dan sebagainya, itu tuh sebagai duit asuransi itu juga gitu. Dan ya di sini jumlahnya bisa kalian lihat kok di social upgrade sendiri udah besar sekitar 600,75 euro. Nah, gaji yang dipotong tadi itu tuh sesuai Steuer Klasse kalian. Jadi kalau kalian misalnya single dan nggak punya anak dan itu kerjaan pertama kalian, jadi itu Steuer Klasse 1. Dan kalau kalian punya anak, ntar Steuer Klasse-nya bakal berubah lagi gitu. Poin selanjutnya yang pengen gue bahas yaitu cuti dan tunjangan hari libur. Nah, kalau di Jerman itu kalau kalian kerja full time atau part time, kalian tuh wajib juga ambil cuti dalam 1 tahun. Dan biasanya dalam 1 tahun itu buat full time, minimal cuti yang harus diberikan oleh perusahaan adalah sekitar 24 hari. Tapi ini biasanya tergantung perusahaannya juga. Ada juga perusahaan yang misalnya ngasih 25 hari dalam setahun atau 30 hari dalam setahun. Kebanyakan sih kalau orang-orang Jerman yang kerja bakal ngelihat hari cuti ini berapa yang dikasih sama perusahaan, karena mereka juga pengennya punya 30 hari cuti. Jadi kalau dikasih cuma 24 hari cuti sesuai dengan yang geset gitu, mereka bakal mikir-mikir juga apakah mereka bakal ngambil kerjaan itu apa enggak. Nah, di masa cuti ini gaji kalian juga bakal tetap jalan, dan misalnya di dalam setahun cuti kalian itu belum habis, kan tadi ada misalnya 24 hari, misalnya kalian cuma ngambil cuti sekitar 20 hari, ada 4 hari lagi. Biasanya itu tergantung perusahaan, ada yang bisa dibawa buat diakumulasi ke tahun depannya, atau ada yang wajib diambil atau diuangkan. Itu tuh biasanya sih tergantung perusahaan setahu gua, atau menurut sesuai pengalaman gua selama ini. Kalau tentang tunjangan hari libur, kalau di Indonesia kan ada yang namanya THR sebelum lebaran. Kalau di Jerman ada yang namanya Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld itu duit yang didapatkan buat hari libur Natalan. Dan ini tuh gue kurang tahu wajib apa enggak, tapi biasanya setiap perusahaan tuh ada yang ngasih yang namanya Weihnachtsgeld ini buat libur Natal gitu. Jadi ya dikasih yang namanya kayak THR lah kalau di Indonesia. Nah, juga kalau kalian sakit, kan kalian udah bayar yang namanya asuransi kesehatan. Jadi kalian udah punya asuransi kesehatan sendiri yang udah kepotong otomatis dari gaji kalian. Jadi kalau kalian sakit, kalau kalian ke dokter, biasanya kalian udah nggak harus bayar apa-apa lagi. Dan di masa sakit ini atau di masa cuti sakit ini, kalian juga gajinya bakal tetap jalan sesuai dengan gaji kalian seharusnya kalau kalian bekerja. Nah, jadi itu dia tadi informasi misalnya gimana sih kalau kalian kerja di Jerman. Yang kerja di Jerman itu kebanyakan basisnya per jam, apalagi kalau kalian kerja sebagai kayak bisa dibilang buruh, atau kalau kalian kerja sebagai pelayan dan sebagainya, itu biasanya gajinya di basisnya dibayar per jam. Dan bahkan juga buat yang kerja full time juga harusnya sih atau bisa dihitung per jam, karena kan setiap bulan kalian kerja 40 jam per bulan atau 38,5 jam per bulan. Nah, gue rasa itu aja video gue buat kali ini. Semoga membantu memberikan informasi dan kalian suka. Kalau ada salah-salah, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian ada informasi yang lebih jelas, kalian juga bisa komen di bawah. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa buat di like, di share, di subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!